narasumbernya siapa aja ya. Aduh aku ingat mukanya tapi aku lupa namanya siapa ya. Ini Bebe ingetin lagi narasumber yang akan hadir pada kesempatan hari ini. Ada 3 narasumber yang luar biasa sekali akan membahas tema acara kita pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama ada Bapak Haji Saifullah Tamliha SPIMS selaku anggota DPR RI Komisi 1 yang pastinya nanti akan memberikan paparan materi yang spesial khusus buat teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan yang selanjutnya sudah hadir juga mungkin di Zoom ya. Kita akan menyapa kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Henry Subiakto Dr. Andes SHMH. Ini beliau adalah selaku dari staf ahli Kementerian Kominfo yang memang sudah bergabung dengan kita di sini juga, yang pasti akan memberikan paparan materi yang spesial juga nih buat teman-teman semua yang ada di sini. Dan yang sudah standby di studio sebelah ya, karena kita berbeda studio, karena kita tetap menerapkan protokol kesehatan, walaupun kita online tapi kita tetap berjauh-jauhan ya. Jadi saya di sini di studio sendirian aja bersama 2 orang rekan yang bertugas ya. Sisanya ada di studio tetangga ya. Yang sudah ada di studio, yang sudah standby, yang pasti sedang bersiap untuk memberikan paparan materinya juga, yaitu ada Bapak Hairi Fuadi selaku staf ahli dari Wakil Menteri Pertanian tentunya, bersama moderator kita yang sudah siap-siap juga di studio sebelah, yaitu Bapak Muhammad Farhan tentunya yang akan memandu rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Maka dari itu Bebe ingetin nih buat seluruh teman-teman yang sudah hadir, silakan untuk menyalakan kameranya. Ini aku tadi lihat masih ada beberapa yang belum nyala kameranya, silakan untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan suaranya. Jadi biar nanti nggak tabrakan ketika paparan materi berlangsung ya. Sebelum kita memulai rangkaian acara ini, kita mau melanjutkan acara ini ya. Dan kita sebelum memulai paparan materi yang lain, kita persilahkan kepada seluruh hadirin untuk memberikan sikap sempurna dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Fahrudin Harahap. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fahruddin Harahap yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada kesempatan hari ini. Ngapain coba? Mau ngapain coba? Ayolah, yang kameranya belum nyala silakan ya. Udah mulai bingung, udah mulai kaget. Tadi Bebe mau ngomong apa? Tadi Bebe mau ngomong apa? Kayak mau ngasih surprise. Iya dong, aku mau kasih surprise nih buat teman-teman sahabat-sahabat semua yang ada di sini, yang menyalakan kameranya dari awal acara sampai akhir, yang menonaktifkan suaranya dari awal acara sampai akhir, dan silakan untuk raise hand ketika nanti di instruksikan oleh moderator ya. Jadi nanti biar kelihatan gitu orang-orang yang memang mau bertanya kira-kira siapa saja kah. Nah, surprise lainnya adalah Bebe akan membagikan 10 door prize yang pastinya spesial khusus untuk para penanya terbaik. Hadiahnya apa? Nanti akan dihubungi oleh tim kami karena saya juga nggak tahu hadiahnya apa. Soalnya kan memang semua di sini serba kejutan ya, serba surprise. Jadi hadiahnya pun harus surprise dong, biar nanti kamu yang mendapatkan hadiahnya akan terkejut-kejut manja ya. Jadi kita persilakan kepada sahabat-sahabat yang ada di sini, silakan untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan suaranya. Jadi selama paparan materi berlangsung, jadinya nanti biar teman-teman yang lain juga pada fokus karena partisipan yang hadir hari ini sudah cukup banyak sekali. Jangan lupa untuk mencantumkan nama yang telah terregistrasikan ya. Jangan sampai namanya nanti nama anak, nama pacar, selingkuhan, apalagi pacar tetangga, jangan ya. Harus nama sendiri ya, nama sesuai dengan KTP-nya biar mungkin gampang kali nanti kalau ijab kabul. Enggak, bercanda. Jadi silakan untuk nyalakan kameranya dan menonaktifkan suaranya pastinya selama rangkaian acara berlangsung. Dan kali ini Bebe juga punya persembahan yang spesial. Sebelum kita memulai paparan materi, kita harus semangat, kita harus dihibur karena kita jiwa-jiwa yang haus akan hiburan ya. Kita langsung saja ini memberikan persembahan spesial yang ada di studio sebelah. Ini dia Soul Acoustic. Bangunlah bangun, berderap
Rizal Akustik. Boleh saya minta tepuk tangan virtualnya dong dari teman-teman semua yang sudah hadir. Kelihatannya tadi di layar kaca kita bahwa tadi udah ada yang goyang kanan kiri, putar-putar balik. Udah pada gatel ya, pengennya nonton konser secara langsung, tapi nggak apa-apa ya, sekarang mah virtual dulu aja. Karena kondisi kita juga masih dalam pandemi COVID-19, jadi kita tetap harus mematuhi peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Betul? Betul sekali ya. Daripada di rumahnya gabut, atau mungkin yang sekarang lagi ada di kantor, mungkin atau lagi ada di kampus nggak mungkin ya, tutup ya pasti ya. Yang pasti mungkin ini 80% atau bahkan 90% dari partisipan sedang berada di rumah, sedang gabut-gabutnya akhirnya ikut webinar. Ya pasti seperti yang tadi Bebe sampaikan di awal bahwa tema hari ini adalah mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital. Nah kira-kira bahasannya akan seperti apa? Yang pasti ada 3 narasumber yang akan hadir pada kesempatan hari ini dan akan memberikan paparan materi yang sangat spesial. Di mana rangkaian kerjasama hari ini rangkaian acara hari ini terselenggara atas kerjasama dari Kominfo dan juga DPR RI tentunya. Di studio sebelah sudah ada 1 narasumber dan moderator yang sudah standby nih, sahabat-sahabat partisipan yang sudah hadir. Kira-kira moderator hari ini akan seperti apa? Siapakah dia yang sudah standby di sebelah? Ini yang paling ganteng-ganteng. Dua-duanya yang ada di studio ganteng. Narasumber yang ada 2 di Zoom ganteng. Saya memang paling cantik sendiri di sini ya, nggak apa-apa. Muji diri sendiri nggak apa-apa ya. Kita akan persilakan kepada moderator kita yang terhormat Bapak Muhammad Farhan yang akan memandu rangkaian acara hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Bebep karena tadi telah memberikan waktunya untuk saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang pada para sahabat-sahabat partisipan. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti rangkaian agenda diskusi kali ini yang mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital. Ini tema mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital, di mana diskusi kita kali ini bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan juga anggota DPR RI Komisi 1. Baik, sebelum kita memulai diskusi, kita akan sebutkan daripada pemateri ataupun narasumber yang tadi sudah disebutkan oleh MC bahwa narasumber kita kali ini narasumber yang sangat hebat. Yang belum di-ACC apa tuh? Narasumber kita sangat hebat. Yang pertama ada Bapak Haji Syaifullah Tamliha SPIMS yang merupakan anggota DPR RI Komisi 1. Kemudian ada Profesor Dr. Henry Subiakto selaku staf ahli Menkominfo, dan yang terakhir hadir di studio bersama dengan saya Mas Khairi Fuadi selaku staf ahli Wakil Menteri Pertanian. Baik, sebelum saya melakukan prolog, kita akan sapa Bapak Haji Syaifullah Tamliha SPIMS. Apakah sudah bergabung Pak Syaifullah? Assalamualaikum Pak, sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Kemudian ada Profesor Dr. Henry Subiakto selaku staf ahli Menkominfo. Apakah sudah bergabung? Sudah, Pak Prof? sudah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof berkenan. Kemudian hadir di tengah-tengah kita di studio bersama saya, menemani saya, yaitu Mas Khairi Fuadi selaku staf ahli Wakil Menteri Pertanian. Assalamualaikum Mas Khairi. Sehat Mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik, narasumber yang hebat-hebat, ketiga narasumber sudah hadir dan siap akan memberikan ilmunya karena memang beliau berkompeten dan ahlinya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Syaifullah Tamliha SPIMS untuk memaparkan daripada materi kita, diskusi kita pada siang hari ini,
yaitu mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital. Dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika yang sudah hadir bersama-sama kita di webinar ini, Saudara Khairul Fuadi, staf khusus Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, dan saudara moderator yang saya hormati. Yang pertama, kita memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jugalah kita bisa hadir bersama-sama pada hari ini, bertemu melalui Zoom ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita ini memiliki pulau yang sudah tercatat di PBB, itu 17.852 pulau. Belum yang belum didaftarkan. Dan masing-masing pulau itu ada penduduknya. Dan masing-masing penduduk itu memiliki budaya masing-masing. Budaya Banjar tentu berbeda dengan budaya Batak. Budaya Batak juga berbeda dengan budaya Jawa. Jadi masing-masing kita memiliki budaya yang berbeda-beda. Di tengah pandemi yang semacam ini, kita tidak lagi bisa hadir secara fisik untuk melihat atau menonton budaya itu. Misalnya wayang. Wayang itu Ki Mantep Sudarsono juga sudah meninggalkan kita semua karena COVID. Kemudian secara resmi tidak boleh ada pergelaran budaya selama pandemi dengan tingkat PPKM level 4. Termasuk level 3 nanti. Kemudian saya ingin menampilkan beberapa hal materi, tolong diposting yang milenial. Jadi yang milenial mungkin kita mau mengenal dulu milenial itu siapa. Ya, yang milenial itu 1 dari 3 penduduk Indonesia adalah generasi milenial. 8 dari 10 generasi milenial terkoneksi internet. Kemudian 62% memiliki akun aktif sosial media. Apakah Instagram, apakah Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan mereka ini rata-rata dilahirkan sejak tahun 1985. Nah, kemudian ada 9 perilaku milenial Indonesia. Yang pertama, dia kecanduan internet. Jadi di sini pentingnya keberadaan internet ini, mereka bisa mencari di dalam berbagai internet berbagai budaya yang dimiliki oleh tidak hanya antar suku di Indonesia, tapi juga antar suku bangsa yang berbeda-beda. Dan semua bisa kita lihat dan disajikan di dalam internet. Kemudian yang kedua, mudah berpaling
ke lain hati. Ini bukan untuk dalam konotasi pacaran gitu, tapi dia mudah mencari pilihan-pilihan. Kemudian dompetnya tipis, yang nggak banyak punya uang lah di kantongnya. Tapi dompet yang tipis yang semacam ini, dia memiliki kartu-kartu, apakah kartu kredit atau kartu belanja atau voucher atau apa. Itu dia tidak banyak-banyak uang, dia kartu-kartu. Di Cina itu sudah tidak lagi ada dompet, sebab di sana orang berbelanja cukup dengan barcode, dan itu tersaji dengan antrian yang sesuai dengan yang diatur secara digital. Kemudian ciri-ciri perilaku milenial berikutnya adalah kerjanya serba cepat, kemudian kerjanya cerdas, dan bisa apa saja, multitasking. Kemudian dia memilih liburan kapan saja dan kemana saja. Nah, dia sudah melihat misalnya kota atau yang indah di Eropa Timur, yang mana saja. Nah, saya juga waktu anak saya ngasih tahu, terakhir saya kunjungan ke luar negeri, saya Komisi 1 bidang luar negeri, itu terakhir perjalanan saya ke Italia, Roma. Kemudian dilanjutkan dengan ke Budapest, Hungaria. Saya yang paling terkesan itu di Hungaria, Budapest. Betapa banyak peninggalan sejarah yang tertata rapi, kemudian suasana kotanya juga indah, dan tempat ngopinya juga bersih dan tertata rapi. Kemudian kita tinggal memilih mau kemana. Saya mau lihat itu nonton seperti tadi pagi melalui Zoom ini ada lagu Ampar-Ampar Pisang dari lagu khas Banjar. Jadi kita bisa lihat di sini. Sementara yang lain di studio, kita di rumah masing-masing, saya juga sedang di kantor, bisa menyaksikan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Sehingga budaya dan lagu Banjar itu bisa kita lihat secara melalui literasi digital. Kemudian ciri dan perilaku milenial Indonesia lagi adalah cuek dengan politik. Nah, ini berbahaya. Karena nanti tahun politik dia cuek aja. Enggak terlalu selektif. Cenderung pragmatis. Ini berbahaya sekali. Sehingga pilihan yang juga pragmatis. Tapi yang milenial yang paling baik, salah satu perilaku milenial ini suka berbagi. Dia satu sama lain suka berbagi, mungkin bisa kirim secara online ke temannya. Kemudian tidak harus memiliki. Jadi dia tonton aja budaya itu dari literasi digital, tapi dia tidak mesti harus memiliki budaya itu. Next. Nah, jumlah penduduk Indonesia 274,9 juta hasil sensus tahun 2020. Jumlah handphone yang beredar di Indonesia 345,3 juta, melebihi daripada jumlah penduduk Indonesia
Artinya 125,6% dari populasi penduduk Indonesia. Nah, itu pun waktu dulu kita atur oleh Komisi 1, tidak boleh ada orang memiliki handphone nomor SIM card lebih daripada 3. Dibatasi kurang lebih ketika Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara. Nah, dibatasi itu pun ternyata 125,6% dari populasi kita itu memiliki handphone. Kemudian pengguna internet 202,6 juta, 73,7%. Kemudian pengguna sosial media 170 juta atau 61,8% penduduk Indonesia. Kemudian kalau kita melihat pemanfaatannya, ini hasil survei ya, sumber dari resmi ya. Waktu pada pemanfaatannya internet 8 jam 52 menit rata-rata per hari. Kemudian sosial media 3 jam 50 menit per hari. Kemudian video games itu 1 jam 16 menit rata-rata per hari. Ada juga yang seharian penuh kerjanya video game saja. Kemudian dia berbelanja secara digital juga melalui e-commerce. Misalnya dia mau beli tiket pesawat atau tiket kereta api atau kapal laut. Sekarang zaman COVID begini travel, mereka berbelanja travel dan akomodasinya itu 6,02 billion US dollar. Kemudian fashion dan beauty ya sejenis berpakaian lah gitu, fashion 9,81 billion US dollar. Kemudian elektronik, dia beli televisi, dia beli kulkas dan lain-lain, 6,91 billion US dollar. Kemudian food dan personal use, makanan ya, 4,66 billion US dollar. Kemudian household equipment 4,88 billion US dollar. Kemudian toys dan hobbies 4,44 billion US dollar. Kemudian yang ini menarik nih, video games itu 1,68 billion US dollar. Artinya apa? Artinya bahwa dari how digital we are ini kita bisa mengindikasikan bahwa mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital itu sungguh sudah terfasilitasi. Next. Kita berharap untuk pengembangan melalui literasi digital ini bisa membantu lebih cepat di dalam pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 oleh Presiden adalah 5,0% tahun 2021. Tapi kemarin Menteri Keuangan di DPR melakukan revisi dan sesuai dengan apa yang mirip dengan disampaikan oleh IMF bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 3,4%. Namun demikian kita pernah terjerembab ke minus 5,32%, kemudian membaik minus 4,9%, dan sempat minus 2,9%. Dan sekarang tumbuh 3,4%. Kita tidak perlu berkecil hati dengan
tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 ini hanya 3,4%, artinya pertumbuhannya positif. Banyak sekali, hampir semua negara-negara di dunia itu mengalami pertumbuhan yang minus atau negatif. Silakan. Next. Nah, tapi yang jadi masalah adalah sejauh mana perilaku terutama yang milenial ini kesopanannya di dalam penggunaan digital ini. Indeks kesopanan digital skor Indonesia tahun 2020 76, memburuk 8 poin dari 2019. Padahal 2019 itu kan ada Pilpres, ada Pileg dan sebagainya. Tapi justru tahun 2020 itu lebih kencang, memburuk 8%. Memburuknya risiko kesopanan digital Indonesia ini dipengaruhi oleh meningkatnya bobot indikator, hoax, perhaps diskriminasi. Artinya apa? Banyak juga yang membuat hoax itu sehingga berpengaruh terhadap indeks kesopanan digital. Oleh karena itu ini kemarin Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'arif sudah meminta agar buzzer itu supaya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak saling menyerang satu sama yang lain. Apalagi pada tahun 2019 kita sudah mengetahui perbedaan calon presiden itu menyebabkan banyaknya hoax, kemudian fitnah, kemudian adanya terbagi pengguna internet dan digital ini, literasi digital ini, ada kampret, ada cebong dan sebagainya. Dan alhamdulillah saat ini sudah mulai mereda karena kita fokus di bidang penanganan pandemi COVID-19. Kemudian posisi ranking Indonesia berada di ranking bawah seluruh negara-negara Asia Pasifik. Jadi kita dikenal yang dahulu kita memiliki budaya yang bagus, ini tingkat kesopanan kita itu sudah berada di ranking bawah seluruh negara-negara Asia Pasifik. Asia Pasifik itu kan seluruh Asia, kemudian Pasifik itu Australia dan sebagainya, itu adalah kawasan Pasifik. Kemudian kondisi Digital Civility Index tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk meningkatkan kesadaran berkomunikasi di ruang publik berdasarkan nilai-nilai etika dan moral secara keseluruhan. Ada peran cyber teacher diharapkan dapat mengisi kesenjangan berkomunikasi di ruang publik. Lanjut. Next. Nah, saya ingin menyampaikan tingkat literasi Indonesia. Disimpulkan masih sangat rendah. Data dari PISA, Program for International Students Assessment, menunjukkan skor PISA Indonesia 395,3 kategori rendah yang terdiri dari sains 403, membaca 397, kemudian matematika 386. Kemudian 7% anak Indonesia berada di bawah standar kompetensi minimum membaca. Kemudian ada 71% anak Indonesia berada di bawah standar kompetitif minimum matematika. Kemudian 60% anak Indonesia berada di bawah standar kompetensi minimum sains. Dengan data-data tersebut di atas, tingkat literasi siswa Indonesia baru berada pada level 2 dari 5 level yang ada PISA.
yang berarti hanya mampu memahami apa yang tertulis di dalam teks. Nah, oleh karena itu tantangan kita semua adalah bagaimana mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital ini, membuat kesadaran para pemilik sosial media itu melakukan perbaikan dalam kesopanan bermedia sosial. Dan budaya Indonesia adalah budaya yang sangat dikagumi oleh dunia, dan kita dikenal dengan negara yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi antara orang Papua, orang Banjar, orang Jawa, orang Bugis, dan orang Batak misalnya, itu semuanya Sunda termasuk juga, diharapkan bisa saling menghormati budaya satu dan budaya yang lain. Dan indahnya budaya Indonesia itu sangat sopan. Dan oleh karena itu kita berharap target tingkat literasi Indonesia ini terus membaik, kemudian tingkat kesopanan juga terus membaik. Inilah yang saya harapkan dari forum webinar pada sore menjelang petang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sahabat-sahabat kita berikan apresiasi dengan memberikan virtual applause yang meriah. Terima kasih untuk Pak Saiful karena telah memberikan pemaparan yang sangat detail dan rigid terkait beberapa poin mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital. Keanekaragaman yang seperti disampaikan oleh Bapak Saiful, mempunyai suku, ras, budaya yang bermacam-macam, namun tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang paling terpenting pada tahun ini, agar keanekaragaman budaya tersebut bisa berkolaborasi dengan literasi digital. Baik, sahabat-sahabat, sebelum kita beranjak ke pemaparan narasumber kita yang kedua, kami mengingatkan kepada seluruh sahabat-sahabat agar terus mengaktifkan kamera dan menonaktifkan suara. Kemudian juga bagi nanti siapapun yang ingin bertanya, nanti kita ada sesi kedua untuk pertanyaan setelah pemaparan narasumber semuanya selesai. Dan yang tidak kalah menarik lagi adalah setiap penanya kita akan kasih door prize. Bukan setiap penanya, 10 mohon maaf. Ada 10 penanya yang akan kita berikan door prize bagi siapapun sahabat-sahabat yang proaktif, yang selalu on cam, dan kemudian bertanya baik di kolom chat ataupun raise hand, bisa bertanya langsung, nanti panitia yang akan menetapkan. Baik, selanjutnya langsung saja, mungkin sahabat-sahabat sudah tidak sabar di narasumber yang kedua, yaitu Profesor Dr. Henry Subiakto, selaku staf ahli Kementerian Kominfo. Dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Pak Saifullah Tamliha, yang terhormat juga Bapak staf ahli Wakil Menteri Pertanian dan juga moderator yang saya hormati serta semua peserta webinar yang berbahagia. Jadi siang ini saya diminta bicara sama, yaitu tentang persoalan mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital. Kenapa budaya Indonesia menjadi penting? Karena memang negara kita, Indonesia ini negara yang luar biasa, negara yang sering disebut sebagai the rainbow of nation, negara dengan pelangi budaya, pelangi kultur, adat, agama, bahkan ras dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa negara kita yang diduduki atau penduduknya berjumlah 274,9 juta atau mendekati 275, itu etniknya ada 480
jumlah etnik, jumlah suku, subsukunya atau subetnisnya sekitar 700. Jadi banyak sekali. Dari etnis-etnis besar seperti Aceh, kemudian Batak, sampai ke Jawa. Di Jawa ada juga Sunda, kemudian Banjar dan lain-lain. Masih juga ada subetnis yang kecil-kecil. Karena di Kalimantan Selatan saja tidak semuanya Banjar. Ada Dayak, gitu ya. Dayaknya juga macam-macam. Nah, itu yang subetnis. Tapi semua ini walaupun jumlahnya ada ratusan, dia tergabung, menyatu menjadi suatu negara, bagian dari bangsa Indonesia yang ada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bahasa resmi bahasa Indonesia. Bahasanya juga banyak. Ada 742 bahasa daerah dan dialek. Mungkin masing-masing provinsi gitu bahasanya udah beda-beda. Satu provinsi aja seringkali bahasanya beda-beda. Ini yang terjadi. Agama juga banyak. Yang resmi 5, yang resmi. Tapi yang aliran-aliran ataupun juga agama yang tidak resmi, mungkin akan bertanya, apa sih bedanya agama resmi dan yang tidak? Kalau resmi itu difasilitasi oleh negara. Jadi ada fasilitasi oleh negara dan kemudian di KTP juga bisa muncul begitu ya. Itu difasilitasi oleh negara. Dengan Kementerian Agama juga difasilitasi. Tapi masih ada yang kecil-kecil misalnya. Misalnya kalau saudara kita yang dari Tionghoa itu kan ada yang agamanya Konghucu, Tao misalnya begitu. Atau Keharingan kalau Dayak itu ada Dayak Keharingan yang agamanya agama Keharingan. Itu tidak ada gitu ya, nama agama itu. Tapi yang difasilitasi adalah agama Hindu misalnya begitu. Nah, ini negara kita ini negara yang luar biasa. Dulunya kan dari ratusan kerajaan dan kesultanan dari Samudra Pasai di Aceh sana sampai ke Papua, Tidore, Ternate, Bacan, Jailolo itu di daerah Maluku Utara sana. Kemudian ada juga kerajaan Melayu, kerajaan Banjar, kerajaan Bone, Bugis, Makassar, kerajaan di Jogja, Solo, macam-macam. Semua menyatu menjadi satu negara besar namanya Republik Indonesia. Itu makanya kan memang sejarah kita itu nation state Indonesia itu menyatukan dari macam-macam kerajaan-kerajaan kecil-kecil, negara-negara kecil-kecil dan menyatukan dari berbagai macam suku-suku yang banyak tadi dan juga agama dan kultur yang banyak tadi menjadi satu negara dan menjadi apa yang disebut sebagai istilahnya itu namanya imagine community. Itu imagine community itu komunitas yang dibayangkan. Kadang-kadang sulit untuk orang di daerah yang terpencil, misalnya di Banjar tapi yang di daerah terpencil, daerah misalnya di Batola, misalnya di Barito Kuala. Itu misalnya membayangkan saudaranya yang ada di Papua atau saudaranya yang ada di Nias sana, itu kan sulit. Karena nggak pernah ketemu. Tapi itulah Indonesia. Dia membayangkan bahwa negaranya itu besar, saudaranya itu bermacam-macam, yang kulitnya kadang-kadang beda, dialognya beda, agamanya beda, tapi mereka adalah saudara. Nah, disitulah maka penting sekali mempelajari keberagaman ini. Mungkin Pak Saifullah Tamliha sebagai anggota DPR, mungkin itu pun belum tentu sudah keliling Indonesia secara keseluruhan. Mungkin kalau ke 34 provinsi sudah, tapi kalau ke kabupaten kota yang ada 500 lebih itu, kemudian dengan suku-suku yang bermacam-macam, sulit sekali orang Indonesia yang bisa keliling apalagi mempelajari. Karena saking luasan dan saking besarnya. Nah, tetapi di era digital ini kita bisa mempelajari tidak harus datang, tidak harus bersentuhan fisik, tidak harus ketemu. Karena kita bisa menggunakan media sosial ataupun juga internet. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Saiful bahwa penduduk kita sekarang yang menggunakan internet sudah 202,6 juta. Yang menggunakan sosial media sudah 170 juta. Artinya luar biasa banyak ini. Ini negara yang cukup besar dari potensi
penggunaan internet maupun potensi ekonomi digital dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua yang saya hargai, sekarang ini era yang disebut era socio-materiality, era di mana kita di era digital itu tidak bisa dipisahkan dengan teknologi IT, tidak bisa dipisahkan dengan teknologi digital. Setiap hari pegangan tangan kita adalah HP yang tidak lain adalah teknologi digital. Aktivitas kita tidak lain selalu dibantu oleh teknologi digital. Mau webinar pakai teknologi digital, pakai HP juga teman-teman sebagian. Mau dagang, mau beli makanan pun sekarang banyak yang sudah menggunakan teknologi digital. Mau sekolah, pendidikan juga menggunakan teknologi digital online. Macam-macam. Bahkan sekarang kesehatan pun menggunakan teknologi. Itu yang disebut socio-materiality. Kita nggak bisa pisah. Kalau ada orang yang bisa 1 minggu nggak pakai HP, hebat sekarang ini. Kecuali memang beliau sama sekali nggak pernah pakai HP. Tapi kalau udah biasa pakai HP, kerja pakai HP, aktivitas pakai HP, seminggu nggak pakai HP, bisa mati angin dia. Bisa mati angin gitu ya. Bangun tidur itu kita aja sekarang yang dipegang pertama HP kok, bukan suami atau istri kok. Itu yang terjadi gitu ya. Mau tidur juga yang dibelai-belai itu HP gitu. Tapi HP ini bukan sekedar alat perangkat, bukan sekedar alat teknis. Di situ juga ada cara-cara penggunaannya secara teknis, fiturnya banyak, tapi juga bagaimana menggunakan dari aspek sosial. Termasuk kemampuan menggunakan HP secara produktif, tetap bisa mengelola hubungan dengan baik dengan masyarakat luas, tidak ada benturan, tidak menjadi korban kejahatan, tapi juga tidak menjadi pelaku penyebaran hoax. Itu yang namanya literasi digital. Jadi kita perlu memiliki kemampuan menggunakan teknologi ini secara produktif, secara efisien, dan tidak menjadi korban dari penggunaan HP itu sendiri. Bahkan bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kemampuan pada diri kita, yaitu belajar. Makanya tadi sekarang dengan literasi ini kita bisa belajar tentang bahayanya hoax, bahayanya infodemik, bahayanya konten-konten radikal, bahayanya konten-konten yang menyerang begitu ya. Kemudian kita juga bisa tahu tentang resiko-resiko kalau kita ini di-hack, di-crack, juga terkena hoax dan sebagainya, maupun juga kita bisa memahami bagaimana cara mencari informasi-informasi yang bermanfaat, termasuk mempelajari bagian dari kebudayaan kita sendiri. Era sekarang, era digital itu disebut juga era abundance, era kelimpahan, di mana informasi pengetahuan itu berlimpah ruah. Kalau mau belajar sejarah, tinggal buka, klik di internet, sejarah apapun akan bisa kita pelajari. Kalau mau belajar tentang masakan Banjar misalnya, mau soto Banjar misalnya, mau belajar gimana cara bikin soto Banjar, tinggal klik, caranya, bahannya ada. Mau belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, apapun, itu yang namanya abundance, kelimpahan. Tinggal kita mau atau tidak. Dulu kalau kita belajar seperti itu harus beli buku mahal. Sekarang buku tinggal download, apapun tinggal download. Mau lihat video-video tinggal download, tinggal buka. Mau berkomunikasi dengan orang di luar daerah atau bahkan luar negeri supaya bisa belajar itu juga tinggal WA call. Ini yang disebut sebagai abundance, free economy, semuanya menjadi serba murah. Hanya penentunya kita menjadi mau belajar, mau mencari ilmu, atau kita terseret malah terlena dengan hal-hal yang menghibur tadi, yang akhirnya kita malah anilahwi mu'ridun, kita menjadi orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Itu sering terjadi. Nah, di era abundance ini manfaatkan. Karena apa?
memang sebenarnya teknologi itu menciptakan future is better than you think. Masa depan yang datang sekarang ini ternyata jauh lebih baik dibandingkan yang kita bayangkan dulu. Kita bisa belajar bahasa Arab, kita bisa belajar Al-Quran, hadis, bahkan juga belajar pikiran-pikiran dari para ulama, bahkan bisa berkomunikasi dengan para ulama, dengan Gus Bahar, dengan kiai-kiai besar, dengan tadi ada Buya Syafi'i Ma'arif dan lain-lain. Itu bisa, tinggal mau atau tidak. Itu yang disebut sebagai the future is better than you think. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, begitu pula dalam konteks budaya. Sekarang teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan bisa kok mempelajari budaya Aceh, bisa mempelajari budaya Sunda, bisa mempelajari budaya Ambon. Hanya tinggal klik. Dengan adanya teknologi kita bisa belajar, mengerti berbagai bahasa daerah yang ada, yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Dengan bantuan Google Translate, bahasa daerah pun sekarang sudah masuk ke Google Translate. Bahasa asing juga masuk ke Google Translate. Kita juga bisa belajar tentang bagaimana keragaman-keragaman budaya itu muncul di TikTok, di YouTube, di Clubhouse. Banyak sekali. Ini luar biasa sekarang. Dan tinggal mau atau tidak. Kalau tidak mau, ya kita business as usual. Sekarang karena apa? Karena sekarang ini budaya sudah didigitalisasi. Sejarah-sejarah budaya Keraton Jogja pada masa zaman-zaman Mataram, kemudian bahkan Mojopahit, itu ada sejarahnya, ada microchipnya yang kemudian digitalisasi, yang bisa kita pelajari semua. Serat-serat masa lalu atau buku-buku masa lalu bisa kita pelajari. Nah, tinggal mau atau tidak. Ini era digitalisasi budaya. Termasuk kesenian-kesenian pun bisa kita pelajari. Apalagi di era pandemi seperti sekarang, era di mana kita sekarang ini terpaksa atau boleh dikatakan harus bekerjanya dari rumah, belajarnya banyak dari rumah, belanjanya juga banyak dari rumah. Kalaupun harus wisata pun juga harus dari rumah, bersosialisasi dari rumah, menghabiskan waktu dan beraktivitas banyak di rumah karena supaya aman dari COVID. Sekarang pengguna internet itu kira-kira 4,7 jam sehari rata-rata setelah kena pandemi ini. Sebelum pandemi 3,6 jam. Jadi naik lebih dari 40% penggunaan internet. Nah, ketika di rumah kita bisa sekarang memanfaatkan waktu mencoba untuk menjelajah Indonesia secara virtual. Buka dulu di wilayah Sabang sana, Sabang Aceh, di Pulau W itu kayak apa Pulau W, kita buka apa sih kulinernya di Sabang, apa budayanya, bagaimana masyarakatnya, sejarahnya masa lalu itu sebagai apa, tinggal dibuka. Buka aja di YouTube. Kemudian ke barat, ke tanah Batak, tanah Karo, tanah di Bukit Barisan Sumatera, sampai ke Sumatera Selatan, sampai ke Lampung, terus ke Jawa, sampai Papua, kita tinggal buka. Daripada kita memang harus langsung secara fisik, sekarang kan susah. Kalau secara fisik pergi ke daerah lain harus pakai PCR, harus ada bukti vaksinasi. Tapi kalau pakai konten digital, pakai teknologi digital, apapun aman-aman saja, gitu. Jadi tinggal mempelajari berbagai budaya bangsa sendiri lewat teknologi ini banyak sekali. Lihat videonya bisa, lihat foto-foto, lihat liputan, ataupun juga buatan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang ini seringkali bikin vlog, bikin video, diupload. Di Danau Toba bikin vlog, bikin video tentang kultur budayanya, diupload. Di Bali bikin vlog, bikin video, diupload. Di Jogja, di mana-mana. Tinggal kita buka, kita cari, searching, selesai. Begitu pula di Banjar. Kita juga harus membiasakan ini. Kalau kita ada di lingkungan kita, ada kultur, ada kuliner, ya perlu kita upload, kita taruh di media sosial, taruh di YouTube, supaya memperkenalkan juga. Sehingga orang-orang yang searching di dunia maya itu juga bisa mampir melihat konten-konten dari kultur budaya kita, termasuk budaya Banjar. Jadi itu lebih baik dibandingkan kekijilan, gitu ya. Kalau kekijilan kan nyari gambar-gambar porno dan sebagainya itu.
Oke. Nah, memang Indonesia ini luar biasa. Ini kita harus syukuri, kebetulan kita sekarang Agustus ya, sudah masuk bulan Agustus, sebentar lagi kita akan masuk hari ulang tahun Indonesia, maka saya akan sedikit ini mudah-mudahan bisa diikuti. Ini tentang lagu negara kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, saya tanya kepada Pak Moderator tadi bisa terdengar nggak musiknya? Terdengar nggak, teman-teman? Pak Prof. Ya, terdengar nggak musiknya? Terdengar jelas Pak Prof. Oh ya, syukur ya sudah. Jelas sekali, Prof. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Ini memang negara kita ini luar biasa. Kita mendengarkan lagu tentang Indonesia aja merinding kadang-kadang begitu. Kita cinta betul dengan negara kita, cinta kepada kultur kita. Nah, itu kita pelajari. Karena bukan hanya orang Indonesia, orang asing pun ini lihat. Ini orang asing bangga sekali dan senang sekali dengan Indonesia. Ini orang asing. There's one country in the world that believes in harmony over all other things. Home to 300 different ethnic groups, this country's motto is unity in diversity, a phrase that couldn't be more true. You will never find people that are more humble, more courteous, or considerate. With over 700 living languages spoken, world-renowned for its microcultures, and a breeding ground for new animal and plant species, diversity is what Indonesia is all about. The moment you step off the plane, you feel something different in the air. And that's why, for millions of people around the world, this country is a vacation or honeymoon destination, a tropical paradise for all tourists to enjoy. But on these short-lived trips, it's easy for us to ignore the difficulties that our gracious hosts often face. Inequality is becoming more and more of a problem, and there are frequent natural disasters. The generosity in this region cannot be rivaled and is definitely underappreciated. Without Indonesia, the world might look something like this. We would lose over 17,000 islands. Lying on the equator, these magnificent islands are home to some of the most impressive biodiversity in the world. We would lose 15% of the world's wildlife, even though Indonesia only accounts for 1.3% of the world's land. Only Brazil and the Congo have more tropical rainforests than Indonesia. And without the rainforest, we would face an environmental disaster. Indonesia sits along the Pacific Ring of Fire, where several tectonic plates collide and many volcanic eruptions and earthquakes occur. The BNPB has reported that there are a staggering 185 natural disasters in Indonesia in the first 3 weeks of 2021 alone. These disasters mean that people sometimes need to be evacuated or displaced during an active threat. We would lose over 20,000 Balinese temples full of ancient stories and religious ties.
Ya, itu tadi contoh bahwa orang asing pun dia tinggal di Ekuador ya, orang dari Australia nikah sama orang Amerika Latin, dia di Ekuador. Dia bangga sekali dengan pengetahuannya tentang Indonesia dan dia bikin film tentang Indonesia, dia upload. Artinya apa? Kalau orang asing aja mau menghargai, mau mempelajari persoalan-persoalan budaya kita dan mengagumi budaya kita orang Indonesia masa nggak kagum juga pada budaya kita sendiri. Nah itulah makanya memang kita betul ini tema pada siang ini yaitu mempelajari budaya dengan lewat literasi. Karena bisa lewat cukup dengan HP kita. HP kita ini luar biasa. Kita mau pergi kemana aja sekarang ini yang nentuin HP loh. Daerah-daerah yang disebut sebagai daerah wisata terkenal yang ngehit itu juga karena HP kita atau media sosial yang ada di HP kita yang diposting oleh banyak orang. Maka kalau kita ingin mempromosikan Kalimantan Selatan, mempromosikan Banjarbaru, Banjar dan kerajinan emas maupun perak maupun permatanya, ya itu yang harus kita upload itu. Makanya memang luar biasa. Nah, memang sekarang ini di era pandemi ini kecenderungannya adalah orang hanya berpergian kalau aman. Jadi wisata pun juga begitu. Sekarang wisata yang menjadi tren namanya wisata staycation. Staycation itu apa? Staycation itu wisata di sekitar rumah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu orang Banjarbaru ya wisata keliling-keliling kalau pagi atau Sabtu atau Minggu naik sepeda atau apa di sekitar rumah atau sekitar kotanya sendiri. Coba di pulau apa itu kalau yang ada monyetnya itu di Banjarmasin, lupa saya pulaunya, itu di video, di upload, itu kan, atau di Pasar Apung, di video, di upload, atau di mana yang menarik, itu akan menjadi sesuatu yang akan dipelajari juga oleh orang-orang mungkin dari Sumatera, dari Bali, atau juga dari Jawa. Nah itu, ini yang disebut staycation, yaitu gaya liburan menikmati daerah yang dekat dengan tempat tinggalnya, tapi kemudian senang karena kita bisa melakukan banyak hal termasuk mempromosikan. Atau volunteerism. Volunteerism itu datang ke daerah-daerah kita juga, lingkungan kita untuk membantu masyarakat, misalnya reboisasi, nanam kembali pohon-pohon, membersihkan sampah-sampah sekitar kita, ngajak anak-anak kita, ngajak saudara-saudara, ngajak tetangga. Ini berguna dan itu juga akan bisa menggerakkan masyarakat dan itu menyenangkan sekali. Nah, kemudian sekarang ada tren namanya virtual tourism. Salah satu yang paling dirindukan sekarang ini kan orang bisa berjalan-jalan, tapi karena sulit ya, karena ada pandemi, akhirnya jalan-jalannya pakai virtual. Virtual tourism itu konsep baru, berlibur di tengah pandemi, kita dapat menjelajahi berbagai destinasi wisata menarik di Indonesia. Ada sekitar 360 destinasi wisata. Dan itu sekarang bisa lewat HP, tapi juga bisa lewat namanya virtual reality ya, augmented reality. Ini teknologi baru ya, augmented reality, artificial intelligence. Jadi taruh di kacamata gitu, kita bisa ke Bali, kita bisa ke Toraja, kita bisa ke Raja Ampat. Tapi cukup banyak sebenarnya hanya pakai kacamata itu, ya seperti itu. Itu yang namanya virtual tourism. Atau minimal wisata alam di tempat-tempat dekat kita tapi yang jauh dari masyarakat supaya aman. Saya kebetulan di wilayah Bogor, saya kalau Sabtu atau Minggu saya naik kendaraan sedikit lalu saya jalan kaki, ya udah foto-foto di alam terbuka, di sungai, itu namanya sebagai wisata alam yang aman. Atau melakukan road trip. Road trip itu memakai mobil, kita jalan-jalan, tidak ketemu dalam artian tidak banyak berjumpa dengan orang secara fisik, tapi ya hanya di mobil itu, mungkin hanya dengan anak atau istri begitu ya. Itu yang ini juga hal-hal yang sekarang menjadi tren di era sekarang. Nah, yang penting adalah kita mengenal saudara-saudara kita yang ada di wilayah-wilayah di luar daerah kita, apakah itu mengenal suku Sunda, suku Jawa, suku Bali. Kalau saya
justru tertarik dengan suku Kaharingan misalnya, atau suku Banjar yang asli. Bagaimana budaya mereka, kepercayaan mereka yang sudah ada sejak zaman Indonesia belum berdiri, zaman Nusantara, zaman masih kerajaan-kerajaan, dan itu mereka ada. Nah, ini harus kita hormati gitu ya. Nah, peran teknologi ini bisa untuk memahami, mengetahui, belajar tentang kelompok-kelompok sekarang. Ini ternyata nih di Kalimantan Selatan nih gambar yang saya tampilkan ini. Ini balai adat besar di Kalimantan Selatan tulisannya itu. Perkumpulan Dayak Meratus. Nah, orang baru tahu Dayak Meratus, misalnya kalau orang Jawa, orang Jakarta tahu Dayak Meratus karena teknologi. Nah, itu tapi teman-teman dari Banjar juga bisa belajar tentang misalnya orang-orang Sunda Wiwitan misalnya, atau Parmalim di Sumatera Utara. Inilah yang namanya teknologi kita pakai untuk mempelajari keragaman. Jadi negara kita ini sangat beragam. Negara kita ini diberikan oleh Allah sesuatu yang beragam, yang sebenarnya kita nggak tahu juga. Kita ada yang lahir tiba-tiba seperti Pak Syaiful Tamliha, tiba-tiba di Kalimantan Selatan lahirnya. Kalau nggak pernah minta dan nggak pernah bisa memilih, saya lahir di Jawa, ada yang lahir di Sumatera. Itu kan Allah yang menentukan di mana kita lahir. Makanya keberagaman itu sebenarnya adalah ciptaan Allah, yang ciptaan Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Kalau kita tidak suka dengan keberagaman, itu sama saja dengan tidak suka kepada ciptaan Tuhan. Karena Tuhan yang membuat keberagaman itu. Maka kita jaga keberagaman itu. Nah, dalam konteks ini, teknologi bisa membuat kita belajar, sekaligus sekarang ini kan ada Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang ITE itu tidak boleh orang menyebarkan kebencian kepada mereka yang berbeda karena keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu literasi juga, literasi digital. Kira-kira seperti itu. Jadi tinggal kita mau menggunakan teknologi ini untuk kebaikan, atau kita menggunakan teknologi ini sekedar hanya untuk menghabiskan waktu. Kalau hanya seperti itu, ya itu bukan ciri-ciri orang mukmin. Karena orang mukmin itu selain qad aflahal mu'minun, kan begitu kan? Waladinahum fi sholatihim khosyi'un, selain khusyuk sholatnya, salah satunya nanti yang belakangan yaitu adalah waladinahum anil lahwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kalau cuma main game online terus, misalnya nggak ada produktivitas, itu perbuatan yang sia-sia. Nah, kita harus menggunakan teknologi ini untuk perbuatan-perbuatan yang produktif, yang bermanfaat baik bagi kita sendiri maupun bagi lingkungan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof yang telah memberikan ilmunya. Mari sama-sama kita berikan virtual applause untuk beliau. Baik, beberapa yang bisa kita catat adalah bahwasanya Pak Prof mengingatkan kembali agar untuk para generasi milenial segera aktif dan terus memanfaatkan daripada digital. Salah satunya medsos, kemudian YouTube. Untuk apa? Untuk mengenalkan budaya baik di dalam lingkungan kita di Indonesia ataupun dikenal nanti di luar negeri. Karena dengan adanya teknologi ini mempercepat dan mempermudah. Kalau kita misalkan di Jakarta kemudian ingin tahu budaya Banjar, suku Banjar, maka ketika kita tidak bisa berkunjung ke sana, kita bisa melihat daripada YouTube ataupun daripada medsos bagaimana sesungguhnya suku Banjar. Oke. Langsung saja untuk narasumber yang ketiga yang juga tidak kalah menarik, pemuda milenial, aktivis, staf ahli di Wakil Kementerian Pertanian, asli orang Banjar. Tidak panjang kata, kami persilakan kepada Mas Khairi Fuadi dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Terima kasih Mas Moderator atas waktu dan kesempatannya, teman-teman panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang pertama, saya senang sekali dan apresiasi
atas inisiasi baik yang dilakukan oleh Kominfo bekerja sama dengan Komisi 1 DPR RI dengan Siber Kreasi juga. Ini kegiatan sangat baik dan patut untuk dilanjutkan, patut untuk dipertahankan di tahun-tahun berikutnya dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang pentingnya literasi digital. Jadi kerja-kerja literasi, edukasi dan sosialisasi tentang literasi digital ini saya mendukung, support dan bagus untuk terus digalakan. Jadi bravo ya, selamat untuk Kominfo, Pak Saiful Tamliha juga dari DPR juga terus ya setiap hari tak kenal lelah menyapa masyarakat, terutama generasi muda agar program pemerintah ini bisa sampai kepada masyarakat paling bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hari ini membahas tentang mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital. Saya masih ingat ada rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Profesor Dr. Mahmud Shaltut. Ketika beliau berkunjung ke Indonesia, ada satu ungkapan manis sekali keluar dari lisan beliau. Beliau mengatakan, Indonesia qit'atun minal jannah nukilat ilal ard. Indonesia adalah kepingan surga yang dipindahkan ke bumi. Maka kalimat ini mudah-mudahan menjadi semacam pelecut semangat bagi kita dan bagi adik-adik semua yang menyimak webinar pada hari ini agar terus bangga menjadi Indonesia. Yang pertama, karena kalau kita baca banyak literasi juga, literatur juga, kita bisa telusuri begitu banyak pemimpin dunia yang kagum dengan Indonesia. Misalnya ada film judulnya Long Journey to Freedom, ya, Jalan Panjang Menuju Kebebasan. Film ini berkisah tentang perjuangan Nelson Mandela dalam ikhtiar melakukan revolusi apartheid. Jadi dulu di Afrika Selatan itu hanya orang kulit putih yang boleh jadi presiden, Pak Moderator. Tapi dengan perjuangan perlawanan terhadap apartheid ini, orang kulit putih, kulit hitam, sawo matang, kuning langsat, semua bisa jadi pemimpin. Nelson Mandela. Tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya, Nelson Mandela justru terinspirasi dan mengagumi tokoh dari Indonesia. Namanya Syekh Yusuf Makassar. Jadi Nelson Mandela ini kayak orang Banjar yang menyimak webinar itu. Dia suka ziarah. Ya, ziarah dulu ke makam Syekh Yusuf, lalu terinspirasi untuk menggerakkan tadi revolusi apartheid. Ya, jadi pemimpin dunia nih mengagumi Indonesia. Ada pemimpin spiritual Iran, ya, Khamenei. Sama. Di salah satu KTT, konferensi Timur Tengah yang diadakan di Tehran, di Iran, dia juga menyatakan kagum dan teringat kepada seorang pemimpin asal Indonesia yang bernama Ahmad Soekarno. Jadi dulu, saking senangnya orang Arab dengan Soekarno dihadiahi nama Ahmad di depan namanya. Dia teringat pemimpin yang bernama Ahmad Soekarno. Karena Soekarno lah satu-satunya pemimpin yang mampu dulu ya mengonsolidir negara-negara terjajah ketika konferensi Asia Afrika di Bandung. Bayangkan ya, pemimpin Iran mengagumi pemimpin kita. Pemimpin Iran mengagumi tokoh-tokoh dari kita. Bahkan di negara-negara Arab itu ada beberapa negara yang di sana ada jalan Soekarno Street. Bayangkan. Nah, artinya kekaguman terhadap Indonesia itu datang dari mancanegara. Ini Soekarno, ya. Kita masih ingat nih, kita menyinggung tadi Al-Azhar ya di Mesir. Universitas Al-Azhar, Jami'atul Azhar di Kairo Mesir itu pernah memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada dua putra terbaik Indonesia. Yang pertama adalah almarhum Al-Maghfurlah Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
dianugerahi Dr. honoris causa. Yang kedua adalah Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Nah, ini tokoh Nahdlatul Ulama, guru politiknya Pak Saifullah Tamliha. Pernah dianugerahi gelar Dr. honoris causa oleh Universitas Islam tertua di dunia, Universitas Al-Azhar. Artinya orang mengagumi Indonesia, mengagumi budaya Indonesia, mengagumi produk Indonesia, mengagumi manusia Indonesia. Bahkan Syekh Wahbah Zuhaili meninggal beberapa tahun yang lalu. Ini seorang ulama kontemporer asal Syria, Syria. Dalam salah satu kitabnya mengatakan, saya mengagumi sebuah traktat kebersamaan yang dihasilkan oleh masyarakat negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia. Negara itu bernama Indonesia. Apa traktat kebersamaannya yang dihasilkan itu? Beliau mengatakan Al-Bansyashilah. Apa itu? Pancasila, Pak Moderator. Jadi ini ulama Suriah, ya, mufti besar dunia mengagumi Pancasila. Maka adik-adik nih yang menyimak webinar hari ini bangga menjadi Indonesia. Jangan malu. Ya, hari ini kita lihat budaya Korea, Korean pop, Korea, budaya Barat, ya budaya Arab, Arabisme dan lain sebagainya. Lalu kita gagap, nah, ya, justru budaya kita lebih kaya, ya. Kebudayaan kita, khazanah kita jauh lebih kaya. Pak, ingat kan waktu Obama datang ke Indonesia, apa yang disebut? 1 nasi goreng, 2 sate. Pemimpin dunia mengingat makanan Indonesia. Ya, Valentino Rossi, pembalap handal itu sangat senang makan ikan laut dari Indonesia. I like Indonesian seafood katanya. Valentino Rossi, ya, dari Itali. Siapa lagi? Ada band Korea namanya Super Junior. Ternyata ya bukan cuman steamboat, bukan cuman sushi, bukan cuma yakiniku yang dia suka. Mereka juga suka makan sate. Dari mana ini? Dari Indonesia. Ini baru kena sate. Gimana kalau kena soto Banjar? Ini dari teman-teman di Banjar. Gimana kalau kena iwak haruan pakai cacapan? Gimana kalau kena gangan asam, gangan humbut dan lain-lain? Ya, orang sedunia akan jatuh cinta dengan khazanah kita, dengan kebudayaan kita. Nah, hari ini kita bisa melakukan akselerasi percepatan itu dengan literasi digital. Ya, ada penjual soto, warungnya kecil di Jakarta, soto Banjar, ya, tapi dengan penguasaan terhadap teknologi digital, ya, dia jualan di GoFood, dia jualan dari WhatsApp ke WhatsApp, dia jualan dari Instagram, di Facebook dan lain sebagainya, laku keras. Dan orang mengenal budaya kita, mengenal makanan kita, mengenal kuliner kita. Maka ya di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengatakan literasi digital ini harus terus digalakan untuk menciptakan generasi yang cakap digital, bukan yang gagap digital. Nah, menciptakan generasi yang cakap digital, bukan yang gagap digital. Karena yang gagap inilah yang tiba-tiba kemakan berita hoax, yang tiba-tiba nge-share berita yang belum jelas kebenarannya. Padahal agama kan sudah mengajarkan, ya, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasik binaba'in fatabayanu, kalau dapat kabar tabayun dulu, klarifikasi dulu, verifikasi dulu, cross check dulu kebenarannya. Kan begitu. Nah, maka literasi digital ini sekali lagi penting untuk menciptakan generasi yang cakap digital. Kalau dulu ada ungkapan siapa yang menguasai minyak, siapa yang menguasai sumber daya alam, maka dia akan menguasai dunia. Hari ini zaman sudah berubah. Siapa yang menguasai digital, rules the world. Siapa yang menguasai digital, dia yang akan menguasai dunia. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan di forum yang baik ini. Dan kita mendapat begitu banyak insight, pengetahuan, wawasan dari Profesor Dr. Henry, kemudian dari Pak Saifullah Tamliha dengan begitu banyak pengalaman yang beliau ceritakan dalam pemaparan sebelumnya. Saya bangga bisa hadir di forum ini. Terima kasih Mas Moderator. Silahkan dilanjut dengan
sesi tanya jawab berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thank you. I'm sorry, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berikan virtual applause yang meriah. Subhanallah, Masya Allah. Singkat, jelas, tepat, padat. Beberapa catatan, harus bangga menjadi duduk Indonesia, jadi warga Indonesia. Kemudian jangan lupa, yang paling terakhir, kita harus cakap digital agar tidak gagap digital. Jadi terus galakan generasi milenial, terus galakan daripada literasi digital agar semakin budaya kita dikenal, gak cuma di Indonesia, tadi juga Mas Khair sudah sebutkan bagaimana pemimpin-pemimpin dunia, ulama-ulama dunia itu mengakui daripada budaya Indonesia. Oke, narasumber 1, 2, 3 sudah selesai. Sekarang kita masuk daripada sesi tanya jawab. Ini sudah ditetapkan oleh panitia bahwa kita akan adakan 3 penanya. Oh, sorry. Hanya 1 penanya karena keterbatasan waktu, yaitu langsung saja kepada sahabat Ratu Vega Alvira untuk mengaktifkan kamera, kemudian mengaktifkan suara dan bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bisa dengar suara kami, sahabat Ratu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Vega Alvira, saya dari Jakarta. Pertanyaan saya untuk Pak Henry. Indonesia itu kan adalah salah satu negara dengan model masyarakat multikultural. Selain memiliki berbagai macam budaya, suku, dan bahasa, Indonesia juga memiliki berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakatnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung budaya sebuah bangsa? Mampukah era digital memberikan sebuah kontribusi nyata bagi upaya memajukan kebudayaan sekaligus merajut spirit multikulturalisme? Sedangkan masih banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya bukan cuma di Indonesia saja yang masih rasis terhadap perbedaan terutama agama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat Ratu Vega Alvira. Tadi pertanyaannya kembali kami ulas, yaitu bagaimana dan apa mampukah sungguhnya kita bisa mendobrak daripada multikultural di tengah pesatnya literasi digital seperti ini. Kemudian ini pertanyaan ditujukan dan diajukan untuk Pak Prof. Silakan berkenan menanggapi dan menjawab Pak Prof. Siap. Ya, memang kalau kita bicara mengenai idealnya seharusnya bisa begitu ya. Walaupun pada kenyataannya justru kadangkala media sosial ini menciptakan disconnecting us atau katakanlah memecah kita atau membuat kita itu terpisah dengan yang lain. Karena ada buku yang menyebut bahwa social media disconnecting us and undermines democracy. Sosial media itu memisahkan kita dan juga merongrong demokrasi. Kenapa disebut merongrong demokrasi tadi? Banyak konten-konten yang sebenarnya itu konten-konten itu adalah konten-konten yang false truth atau kebenaran semu gitu ya, yang kadang-kadang menyebarkan kebencian, menyebarkan disinformasi atau misinformasi hanya untuk membangkitkan kemarahan antar kelompok-kelompok masyarakat, kelompok bangsa begitu. Dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia. Makanya buku itu justru ditulis oleh Altomki Sivya Widianathan ya, yang itu Sivya Widianathan itu karena dia mengamati di Amerika, mengamati juga di Eropa dan negara-negara lain, termasuk akhirnya terjadi juga di Indonesia gitu. Kita juga lihat bagaimana rasisme itu muncul kadangkala ya di konten-konten media. Makanya memang ini perlu ada literasi supaya masyarakat memahami betul bahwa konten-konten semacam itu tuh sebenarnya bukan merefleksikan suara masyarakat. Suara netizen juga bukan, tapi kadangkala itu adalah false truth.
itu kebenaran semu yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang memiliki akun banyak. Jadi orang itu kadang-kadang kalau punya akun itu tidak hanya satu. Kalau saya punya akun satu aja, itu orang punya akun bisa puluhan, bahkan bisa ratusan. Itu isinya adalah sesuai dengan pesanan atau misi yang dia lakukan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah tadi kegaduhan, keributan, saling salah menyalahkan, saling membenci kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, maka literasi seperti siang ini, sore ini adalah upaya untuk tadi kembali kepada pangkuan merah putih. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, bahkan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah ciptaan Tuhan. Kita Mbak Ratu sebagai orang di Jakarta, sukunya apa, tidak pernah memilih sebagai apa. Kita semua lahir tanpa pilihan karena dari orang tua kita, ya kan begitu kan? Artinya itu keadaan yang adalah kehendak dari Tuhan, dari Allah. Nah, makanya tadi saya katakan kalau ada orang membenci perbedaannya karena perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama sekalipun, karena agama pun juga begitu. Saya Islam. Kenapa saya Islam? Karena kebetulan orang tua saya Islam, saya diajari Islam sejak kecil. Tapi kalau orang tua saya ini mungkin misalnya orang Bali, bisa jadi saya orang Hindu. Kan begitu. Nah, orang Banjar Muslim. Kenapa? Orang tuanya dulu Muslim, di situ kultur Muslimnya kuat. Kadangkala ada tangan-tangan Tuhan yang menyebabkan kita memiliki agama tertentu, apalagi ras tertentu. Oleh karena itu, tidak baiklah kalau kita membenci orang karena perbedaan-perbedaan yang sebenarnya itu adalah kehendak Tuhan. Allah itu, Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Kalau Dia mau kun fayakun semua sama. Kalau mau kun fayakun semua Muslim atau semua NU atau Muhammadiyah semua, katakanlah begitu. Tapi itu tidak baik. Tuhan tahu, Allah tahu bahwa keragaman itu adalah justru kebaikan dunia, itu ada keragaman, maka dibuatlah manusia itu beragam. Karena Allah Maha tahu. Nah, manusia kadang-kadang merasa lebih tahu dari Tuhannya, lalu orang lain yang berbeda itu dibully dan sebagainya. Nah, literasi seperti sore ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah semua saudara, saudara sebangsa, saudara minimal adalah saudara sebagai sama-sama manusia yang harus menghormati kemanusiaan kita. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau itu disuarakan oleh banyak orang, diingatkan oleh para tokoh, oleh kita semua, insya Allah media-media sosial itu akan tidak lagi memprovokasi perbedaan-perbedaan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu Vega. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Pros, mungkin sekalian bisa memberikan closing statement untuk sahabat-sahabat partisipan. Closing statement saya pertama terima kasih. Yang kedua tadi saya sama dengan pembicara dari sebagai staf ahli wakil menteri tadi, luar biasa. Ayo syukuri, kita bersyukur sebagai orang Indonesia. Kenapa? Indonesia adalah negara yang luar biasa, negara yang besar, yang tadi boleh dikatakan potongan jannah atau surga yang ada di dunia, dan juga kita ini adalah negara yang menyatukan beragam suku agama yang luar biasa jumlahnya. Nah, ini perlu kita pertahankan, perlu kita rumat atau kita jaga sampai akhir hayat kita, bahkan sampai akhir zaman. Jangan sampai negara yang sangat indah, negara yang sangat besar, negara yang sangat mulia ini rusak hanya gara-gara media sosial atau internet. Itu yang harus kita hilangkan. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ini berguna. Baik, terima kasih Pak Prof atas closing statement-nya yang sungguh sangat luar biasa dari awal hingga akhir. Kemudian saya juga ingin meminta closing statement dari Bapak Haji Syaifullah Tamliha selaku anggota DPR Komisi 1 Republik Indonesia. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan.
baik Prof. Henry, kemudian Dinda Fuadi, beserta moderator yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar sore menjelang petang hari ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Henry itu sudah sangat lengkap karena dia memiliki kompetensi khusus sebagai dosen ahli komunikasi di Universitas Airlangga. Mudah-mudahan para generasi muda, khususnya yang milenial, bisa menggunakan secara bijak kemajuan teknologi dan informasi yang kita miliki ataupun yang akan kita miliki, sehingga kami sebagai anggota Komisi 1 DPR RI memiliki politik anggaran agar Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa menyelesaikan dan menuntaskan digitalisasi paling lambat pada tahun 2024. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful atas closing statement-nya. Dan yang terakhir kami minta untuk Mas Khairi untuk memberikan closing statement untuk sahabat-sahabat partisipan. Terima kasih Mas Moderator. Saya di ujung hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang berkenan mengikuti kegiatan hari ini. Ini langkah kita untuk menyalakan lilin daripada kita mengutuk gelap. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah ikhtiar konkret, nyata, ya, agar pemahaman tentang literasi digital ini bisa sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dari sesi demi sesi telah berjalan dengan lancar. Saya moderator Muhammad Farhan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang bersedia dan berkenan untuk memberikan ilmunya. Juga kepada sahabat-sahabat yang masih sampai sore ini semangat. Alhamdulillah. Untuk itu yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa disebutkan kami memohon maaf, tapi tetap nanti oleh panitia akan disebutkan di akhir sesi oleh MC, bukan moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam literasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Farhan selaku moderator yang sudah memandu rangkaian webinar kita pada kesempatan hari ini dengan tema mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital, yang pastinya rangkaian acara hari ini terselenggara atas kerjasama dari Kominfo dan juga DPR RI tentunya. Dan sebelum BP membagikan door prize seperti yang sudah dijanjikan di awal bahwa ada 10 door prize yang akan dibagikan khusus untuk para partisipan sahabat-sahabat yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya mungkin kita akan sama-sama menyaksikan terlebih dahulu. Ini dia akan ada pemberian plakat dari Bapak Muhammad Farhan selaku moderator yang akan memberikan plakat kepada 2 orang yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kita akan lihat terlebih dahulu kepada yang akan diterima plakatnya oleh Bapak Hairi Fuadi selaku staf ahli Wakil Menteri Pertanian. Kita persilahkan kepada Bapak Muhammad Farhan untuk memberikan plakatnya kepada Bapak Hairi terlebih dahulu. Silahkan. Boleh difoto silahkan ya. Siap sudah? Siap. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Farhan sudah mau mewakili kami semua untuk memberikan plakatnya kepada Bapak Hairi Fuadi selaku staf ahli Wakil Menteri Pertanian yang luar biasa sekali pada kesempatan hari ini. Beliau berkenan hadir ya untuk memberikan paparan materi kita pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya kita masih meminta Bapak Muhammad Farhan untuk memberikan plakat yang kedua itu kepada perwakilan dari Kementerian Kominfo. Kami persilahkan.
Boleh silakan diabadikan momen spesialnya ya. Silahkan di capture walaupun tertutup masker tapi senyum dari mata tetap terlihat ya. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Farhan dan perwakilan dari Kementerian Kominfo yang sudah menerima plakat dan menyerahkan plakatnya. Terima kasih banyak. Seperti yang sudah dijanjikan tadi di awal bahwa akan ada 10 door prize yang menanti kamu semua. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan door prize kita pada kesempatan hari ini? Ini adalah orang-orang yang menjadi penanya terbaik yang sudah dipilih oleh tim kami. Tentunya yang akan mendapatkan door prize pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada Ilham Maulana. Selanjutnya ada Nur Rizkiyah. Yang ketiga ada Hardiansyah Siregar. Yang keempat ada Ana M. Honita. Selanjutnya yang kelima ada Devita Anggraini. Dilanjut ada Atika Indria. Indria apa Indriga ya? Mohon maaf kalau misalkan ada salah dalam pengucapan nama ya. Selanjutnya ada Muhammad Sabil. Dilanjut yang ke-8 ada Surya Ibrahim. Yang ke-9 ada Muhammad Afir Alfawas. Dan yang terakhir ada Ratu Vega Alvira yang tadi sudah bertanya secara live langsung ya. Saya boleh minta tepuk tangan virtualnya untuk 10 pemenang door prize yang pastinya nanti akan dihubungi oleh tim kami. Para pemenangnya dan untuk pengiriman hadiahnya ya. Hadiahnya apa saya juga nggak tahu, biar tim aja yang tahu ya, biar nanti yang menang dapat penasarannya dan dapat surprise-nya ya. Sekali lagi kita boleh minta dong tepuk tangan virtualnya. Kita mengucapkan terima kasih banyak tentunya buat seluruh partisipan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dalam rangkaian acara webinar dengan tema mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital, yang pastinya rangkaian acara hari ini terselenggara atas kerjasama dari Kominfo dan juga DPR RI. Dan tentunya BB juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir dan memberikan paparan materi yang sangat luar biasa. Ingat ya, kita tuh mesti cinta sama Indonesia ya, karena orang-orang luar aja kalau kata Pak Hairi tadi ya, karena orang-orang luar aja cinta sama kita gitu. Masa kita nggak mencintai negara kita sendiri ya, walaupun banyak kekurangannya tapi kekurangan itu harus kita lengkapi bersama. Ciela gitu. Akhir kata Bebe Sabila pamit undur diri, sampai bertemu lagi di lain acara. Buat yang belum menang hadiah jangan sedih, mungkin nanti akan ada acara-acara lain dari Kominfo dan DPR RI tentunya, yang pastinya akan banyak sekali acara-acara yang menarik, acara-acara yang berjuta hadiahnya. Mungkin nanti kita ketemu di lain acara ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bebe Sabila pamit. Ini dia persembahan terakhir khusus buat kamu para partisipan yang hadir sore hari ini. Ini dia Soul Acoustic.